Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nur Halida dengan NIM 3 digit terakhir 061 dari kelas PM 2024E. Kali ini saya akan membahas beberapa materi pada bab dilatasi, mata kuliah geometri transformasi. Nah, yang pertama ada definisi. Andaikan kita memiliki sebuah titik pusat P dan K adalah sebuah bilangan real dengan syarat K tidak sama dengan 0. Nah, suatu dilatasi dengan faktor skala K dan pusat di P merupakan fungsi transformasi yang dilambangkan dengan D pusat P skala K. Nah, transformasi ini harus memenuhi dua kondisi utama. Yang pertama, ada D dari P sama dengan P, yang artinya titik pusat dilatasi itu bersifat invarian atau tidak berpindah tempat. Untuk kondisi yang kedua, untuk setiap Q tidak sama dengan P, maka bayangannya yaitu Q aksen sama dengan D dari Q, dan merupakan suatu titik yang terletak pada sinar garis PQ, sehingga memenuhi hubungan panjang vektor PQ aksen sama dengan K dikali vektor PQ. Nah, kenapa syaratnya itu K tidak boleh sama dengan 0? Karena secara ini, kalau skalanya itu 0, semua titik di ruang geometri itu akan menumpuk di satu titik pusat P. Nah, selanjutnya bagaimana kita menentukan letak posisi dari titik bayangan tersebut. Nah, letak posisi bayangan itu sangat bergantung pada nilai dari faktor skala K. Nah, di sini ada 3 sifat pergerakan. Yang pertama, jika K lebih dari 1, pada kondisi ini objeknya akan diperbesar dan posisi bayangan akan terletak pada perpanjangan sinar vektor PA, yaitu searah dan semakin menjauhi titik pusat P. Yang kedua, K bernilai di antara 0 dan juga 1. Nah, dalam kondisi ini objek akan diperkecil dan posisi bayangan akan terletak di antara titik pusat P dan titik asli A. Yang ketiga, jika K bernilai negatif atau kurang dari 0. Jadi arah objek akan berbalik dan posisi bayangan akan terletak pada perpanjangan garis ke arah belakang titik pusat P. Tanda positif atau negatif pada skala K itu tidak menunjukkan nilai panjang, melainkan menunjukkan arah vektornya. Kalau negatif, arah objeknya berbalik ke 180 derajat. Selanjutnya itu teorema 9.1. Nah, teorema ini menyatakan bahwa dilatasi merupakan suatu similaritas atau kesebangunan. Nah, untuk membuktikannya, di sini kita yang pertama ambil sebarang titik Q dan R elemen dari ruang vektor V. Nah, karena ini merupakan premis, jadi ini asumsi awal. Yang selanjutnya, Q aksen dan R aksen elemen dari ruang vektor V, sehingga berlaku hubungan vektor PQ aksen sama dengan K dikali vektor PQ. Dan vektor PR aksen sama dengan K dikali vektor PR, karena berdasarkan pada definisi dilatasi yang sudah dibahas sebelumnya, 9.1 tadi. Nah, selanjutnya kita tulis persamaan vektor Q aksen R aksen sama dengan vektor Q aksen P ditambah vektor PR aksen. Ini merupakan operasi vektor menggunakan metode segitiga. Selanjutnya disubstitusikan nilai dari langkah sebelumnya tadi, sehingga menjadi vektor Q aksen R aksen sama dengan K dikali vektor QP ditambah K dikali vektor PR dari langkah 2 dan juga 3. Nah, kita faktorkan untuk sehingga keluar nilai skalar menjadi
vektor Q aksen R aksen sama dengan K dikali dalam kurung vektor QP ditambah vektor PR. Sifat distributif skalar pada vektor. Nah, kita sederhanakan penjumlahan yang ada di dalam kurung menjadi vektor Q aksen R aksen sama dengan K dikali vektor QR berdasarkan penjumlahan vektor. Kemudian dari bentuk kelipatan skalar tersebut kita dapatkan bahwa Q aksen R aksen sejajar dengan vektor QR sesuai dengan definisi kesejajaran vektor. Karena hubungan panjangnya adalah Q aksen R aksen sama dengan nilai mutlak K dikali panjang QR, maka berdasarkan langkah ke-6 terbukti bahwa fungsi dilatasi D pusat P skala K merupakan sebuah fungsi similaritas. Sekarang kita masuk ke teorema 9.2. Nah, teorema 9.2 ini membahas tentang sifat garis hasil dilatasi. Bunyi teoremanya, jika G adalah sebuah garis dan G aksen adalah hasil dilatasi dari garis G, maka akan berlaku dua kondisi. Yang pertama, G aksen akan sama dengan G apabila titik pusat P merupakan elemen atau terletak pada garis G. Kondisi yang kedua, G aksen akan sejajar dengan G apabila titik pusat P tidak terletak pada garis G. Nah, kita akan membuktikan satu persatu. Yang pertama, jika P merupakan elemen atau terletak pada garis G. Yang pertama, ambil sebarang titik A elemen dari garis G. Ini untuk premis, kemudian ada titik A aksen sehingga vektor PA aksen sama dengan K dikali vektor PA. Alasannya berdasarkan definisi dilatasi. Karena titik P elemen dari G dan A juga elemen dari G, maka vektor PA merupakan himpunan bagian dari garis G. Alasannya sistem aksioma geometri garis. Karena vektor PA aksen adalah kelipatan dari PA, maka secara otomatis vektor PA aksen juga merupakan himpunan bagian dari garis G. Berdasarkan tadi, maka titik ujungnya itu A aksen pasti elemen dari garis G. Nah, di sisi lain, karena sifat pusat dilatasi itu tidak berubah, maka P sama dengan P aksen, sehingga P aksen merupakan elemen dari garis G aksen. Nah, kita tentukan persamaan garis bayangannya, yaitu G aksen sama dengan P aksen A aksen. Garis P aksen A aksen, karena dilatasi merupakan kolineasi, yaitu memetakan garis menjadi garis. Yang kedelapan, karena titik P aksen dan titik A aksen keduanya terbukti berada pada garis G, maka disimpulkan G aksen sama dengan G. Jadi kesimpulannya untuk kondisi yang pertama sudah terbukti. Nah, sekarang kita buktikan kondisi yang kedua jika titik pusat P berada di luar garis G. Nah, yang pertama ambil sebarang titik F ambil sebarang titik F aksen dan G aksen. Ambil sebarang titik F dan G pada garis G untuk premisnya. Kemudian ada titik F aksen dan G aksen sehingga vektor PF aksen sama dengan K dikali vektor PF dan P aksen vektor PG aksen sama dengan K dikali vektor PG berdasarkan definisi dilatasi. Nah, kemudian tarik garis yang melalui F aksen dan G aksen berdasarkan aksioma geometri bahwa melalui dua titik dapat dibuat satu garis lurus. Nah, kita lihat garis bayangannya sebagai G aksen sama dengan garis F aksen G aksen. Ini karena hasil pemetaan dari dilatasi. Nah,
Angka kelima, berdasarkan definisi garis berarah, bentuk vektor tadi dapat ditulis menjadi perbandingan rasio panjang, yaitu PF aksen per panjang PF sama dengan nilai mutlak K. Begitu juga untuk titik satunya diperoleh panjang PG aksen per panjang PG sama dengan nilai mutlak K. Karena nilainya sama-sama mutlak K, maka diperoleh kesamaan rasio, yaitu panjang PF aksen per PF sama dengan panjang PG aksen per PG. Karena sifat transitif kesamaan nilai. Berdasarkan tentang kesebangunan segitiga, karena sisi-sisi yang mengapit sudut pusat P memiliki rasio yang sebanding, maka garis alasnya dipastikan sejajar sehingga diperoleh hasil akhir G sejajar dengan G aksen. Nah, kesimpulannya kondisi kedua juga terbukti. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.